Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 2 tema 1, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 2 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Nah, di sini ada gambar foto dari keluarga Udin. Nah, ya. Nah, Ibu Udin berkata, kata Ibu Udin, kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Nah, betul ya, kata Ibu Udin. Jadi memang setiap manusia itu tentunya menginginkan kedamaian ya, termasuk di dalam keluarga juga. Nah, kemudian Udin berkata, ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, jadi memang kerukunan itu bukan hanya diucapkan saja ya, tetapi kita harus menjaga kerukunan tersebut agar suasana di rumah itu menjadi damai. Nah, di sini kita ada soal. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, apa nih kata Dayu? Jadi kata Dayu, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling menghormati. Jadi kata Dayu, di rumahnya kerukunan itu terjaga karena setiap anggota keluarga itu saling menghormati. Nah, apa nih kata Udin? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku saling menyayangi. Nah, jadi kalau di keluarga Udin, kerukunan terjaga karena setiap anggota keluarga itu saling menyayangi. Nah, menurut kamu, di keluarga kamu, bagaimana cara untuk menjaga kerukunan di rumah kamu ya? Nah, nanti kamu isi. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya. Di sini ada teks. Nah, kita akan membacakan terlebih dahulu teks ini. Judulnya adalah Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Jadi Mutiara itu adalah kakaknya Udin ya. Suatu hari, Ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada Ayah dan Ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, orang tua itu sangat senang ya apabila buah hatinya itu selalu rukun di rumah. Nah, sekarang di sini ada beberapa ungkapan. Nah, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan ungkapan? Betul ya. Jadi ungkapan itu adalah dua kata yang bersatu yang membentuk arti yang berbeda. Nah, contohnya buah dengan tangan. Nah, ini kan kalau dipisahkan itu berarti beda ya. Kalau buah itu kan makanan, kalau tangan itu kan alat untuk mengambil ya. Nah, tapi kalau disatukan buah dan tangan itu akan membentuk arti yang berbeda. Artinya menjadi apa? Pinter, menjadi oleh-oleh. Nah, kemudian ada buah hati. Nah, kalau buah hati, ungkapan ini artinya adalah anak. Nah, ya. Sip ya. Jadi ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna baru dan tidak bisa diartikan secara perkata. Jadi kalau ungkapan itu memang dia harus bersatu dulu. Kalau diartikan perkata, itu akan memiliki arti yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada percakapan antara ayah Udin dengan Udin dan kakak Mutiara.
lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Jadi berdasarkan teks yang sudah kita baca di atas ya. Nah, kata Ayah Udin, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, apa nih kata Udin? Nah, kata Udin, terima kasih ayah. Nah, apa nih kata kakak Mutiara? Nah, terima kasih ayah. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika seseorang memberikan sesuatu kepada kita, maka jawaban yang paling tepat itu adalah kita mengucapkan syukur dengan cara berterima kasih. Jadi terima kasih ayah, terima kasih ibu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang matematika. Nah, di sini kita akan menggunakan kubus ya. Nah, apabila kita perhatikan, kubus yang pertama ini jumlahnya adalah 100. Maka kita tulis 100. Kemudian, kubus yang kedua, apabila kita tulis, ini satu jajarnya ini berjumlah 10. Karena ada 3, maka dia menjadi berapa? Ya, pintarnya menjadi 30. Nah, kemudian kubus yang ketiga, ini adalah satuan ya. Nah, kalau kita tulis, ini menjadi berapa? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Nah, seperti ini. Maka, kubus ini apabila kita tulis, jumlah semuanya adalah 100. Nah, kita tulis yang depannya saja 1. Kemudian 30, kita tulis yang depannya saja 3. Kemudian 8. Nah, seperti ini. Jadi 138. Yang 100 ini kita sebut sebagai ratusan, yang 30 ini kita sebut sebagai puluhan, yang 8 ini kita sebut sebagai satuan. Nah, di 138. Nah, jadi 138 ini dibacanya adalah 138. Mudah ya, gampang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bernyanyi. Nah, judulnya adalah Peramah dan Sopan. Ini ciptaan dari Pak Dal. Siap ya, kita bernyanyi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Udah ya lagunya ya. Ini nama lagunya Peramah dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal. Nah, harus ingat itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, nyanyikan kembali lagu Peramah dan Sopan. Berilah tanda titik pada bagian yang dinyatakan pendek. Berilah tanda strip pada bagian yang dinyatakan panjang atau dinyanyikan panjang. Nah, kan lagunya bukannya congkak. Nah, berarti panjangnya itu di mana? Ya, pintar di cong ya. Bukannya congkak. Nah, seperti itu. Maka sekarang kita beri tanda. Yang pendek kita kasih tanda titik seperti ini. Kemudian yang panjang kita beri tanda strip. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang baris yang kedua, bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, yang panjangnya yang mana nih baris yang kedua? Ya, pintar ya. Yang bu-nya itu, bukannya sombong. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada bu, kemudian ada som. Nah, ini yang kita nyanyikan panjang. Mudah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.